Kita buka Sublime Text, buat folder baru, kita save pada folder exam, kemudian htdocs, dan buat folder baru dengan nama latihan 2. Kita save dengan file yaitu latihan2.php. Kita save. Setelah itu buka exam, terus kita start APC, kemudian buka Google Chrome atau web browser lainnya. Jika exam sudah berjalan, kita ketikkan di browser yaitu alamatnya localhost / nama folder, kemudian enter. Maka akan muncul file PHP, kita klik dan masih kosong karena Sublime belum terisi. Kemudian Sublime kita isi dengan tag pembuka dan penutup PHP, kemudian kita isi echo untuk menampilkan string. Contohnya yaitu mari belajar PHP dengan BS sebagai pemisah baris, kemudian echo lagi untuk membuat string baru atau kalimat baru bersama Mas Bowo, kemudian BR untuk membuat baris baru lagi. Kemudian kita refresh dan jangan lupa untuk save file Sublime Text-nya, maka akan muncul ada browser. Kemudian kita akan mencoba membuat variabel. Contohnya pertama yaitu echo, membuat kalimat dari echo. Nilai dari variabel A adalah $A, walaupun ini belum terdefinisi, maka kita harus membuat $A terlebih dahulu, yaitu dengan mengetik di atasnya, yaitu $A sama dengan 8 titik koma. Kemudian kita save dan kita refresh bagian Google Chrome, maka akan muncul variabel A-nya dan error sudah hilang. Kemudian kita mencoba membuat lagi dengan definisi B yaitu 4, dengan mengetik $B sama dengan 4 titik koma, maka akan muncul pada Chrome dan save dan refresh. Untuk langkah selanjutnya bisa ditiru dengan mengetik di sini atau Anda pause di YouTube. Contohnya di sini saya membuat F dan G dengan masing-masing 10 dan 6. Maka akan muncul di browser sesuai dengan definisi dan echo yang tersedia. Setelah itu kita membuat kalimat baru yaitu tentang perkalian, pertambahan, atau pembagian. Salah satu contohnya yaitu dengan perkalian dan membuat kalimat echo nilai dari titik $A titik dengan kalimat dikali sama dengan bla bla bla. Nah, untuk penjelasan kenapa $A terdapat titik di samping kiri dan kanan, karena di samping kiri dan kanan terdapat string atau kalimat, maka perlukan titik untuk memisah antara definisi dengan kalimat. Nah, ketika di apply akan terdapat error $C. Ini dikarenakan pada $C, definisi $C belum terdapat isinya. Maka kita membuatnya dengan isi pertambahan, yaitu $C sama dengan $A dikali $B titik koma. Maka akan terjadi perkalian. Nah, 8 dikali 4 ada 2. Maka akan muncul pada Google Chrome. Kemudian kita mencoba perhitungan lain, yaitu pertambahan ataupun bagian. Untuk menggantinya kita hanya mengganti bagian yang definisi terakhir, yaitu titik C. Kita ganti dengan D, dan yang di bawahnya kita ganti dengan E, yaitu definisi yang kosong untuk
diisi dengan definisi perkalian, pertambahan, atau pembagian sesuai selera. Kita refresh, kita save, maka akan muncul pada browser. Jika terdapat penyatuan kalimat, maka kita perlu membagi baris dengan BR pada setiap string di akhir definisi. Maka kalimat akan terpisah dengan sendirinya dan membuat baris baru. Kemudian kita akan membuat suatu fungsi if else. Jika suatu nilai lebih dari 7, maka maka akan muncul nilai sempurna. Jika nilai lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka akan muncul kalimat nilai cukup. Jika kurang dari 7 ataupun kurang dari 5, maka akan muncul tulisan nilai kurang. Untuk fungsi ini, yaitu kita perlu definisi terlebih dahulu, yaitu nilai sama dengan 4 titik koma, if else if. Dan untuk selanjutnya yaitu else. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa melihat di YouTube ini maupun kalian pause. Nah, contohnya seperti ini. 4 akan menambahkan nilai kurang pada browser. Kemudian kita ganti 6, maka akan terjadi nilai cukup. Sedangkan jika 10, maka nilai sempurna. Dan itu akan berubah di browser sesuai penyimpanan kalian ataupun definisi nilai. Kemudian kita ketikkan echo PR 2 kali untuk memberi spasi antar kalimat. Nah, untuk selanjutnya kita membuat fungsi suatu kode agar kita tidak perlu menuliskan secara manual. Contohnya yaitu fungsi kurang. Kita membuat variabel baru yaitu $w dan $s. Dalam fungsi kita membuat kode baru yaitu $subs atau substitution yang berarti pengurangan sama dengan $w kurangi $s titik koma. Kemudian echo untuk keterangannya kalian bisa lihat ini. Untuk pemanggilan fungsi, kita tinggal menulis nama fungsi yaitu kurangi dalam kurung definisi yang akan dipakai. Salah satunya yaitu $a, $b, yaitu kita memakai definisi A dan B, yaitu angka 8 dan angka 4. Maka akan setelah di save dan di refresh, maka di browser akan muncul. Untuk mencobanya, kalian tinggal mengganti variabel A dan variabel B sesuai keinginan kalian dan yang tertera dalam definisi yaitu A, B, F, dan G. Maka akan muncul pada browser jika kalian sudah menyimpan teksnya dan merefresh browsernya. Kemudian jika ingin membuat fungsi baru, sama halnya seperti fungsi kurangi, kita juga bisa membuat fungsi baru dengan mengganti namanya. Contohnya yaitu kita membuat modulus
atau sisa, pembagian sisa. Kita juga harus mengganti definisinya, yaitu mod P dan T. Kalian bisa menirunya sesuai video ini, ataupun kalian membuat sesuai hati kalian. Untuk memanggilnya pun sama. Kita tinggal menulis nama fungsi, kemudian dalam kurung definisi mana yang akan dihitung, kemudian kita save, kemudian kita refresh browser. Jika terdapat error, kita pastikan jika titik komanya betul, stringnya betul, dan hanya. Jika kode sudah sesuai, maka browser pun juga akan sesuai dengan kode yang sudah Anda ketik. Mungkin sekian dari saya. Jika kalian ingin mempelajari lebih banyak seperti variabel lain, kurang, bagi, ataupun yang lain, kalian bisa mencari di Witry School ataupun di web lainnya. Terima kasih.